Yang paling berat adalah untuk tetap berusaha, eee, mengingat bahwa Tuhan itu baik. Ketika semua keadaannya datang, tumpahin semua masalahnya dalam waktu yang bersamaan, itu susah banget untuk bisa nggak marah-marah sama Tuhan atau kayak tetap percaya bahwa everything's gonna be okay because nggak ada orang yang datang untuk tepuk-tepuk pundak aku atau misalkan peluk aku kalau misalkan memang masalah ini akan berlalu gitu ya. Halo, selamat datang di Sit In Podcast. Saya Eva Sinaga yang akan menjadi host di episode kali ini. Jangan lupa follow dan subscribe di semua platform media sosial kami di @gkdi_official. Dan kali ini kita akan ngobrol dengan seorang saudari yang bernama Flo. Dan kita akan dengar bagaimana perjalanan hidupnya sebagai seorang perantau dan bagaimana dia menghadapi kehidupannya seorang diri. Halo Flo. Halo Kak. Apa kabar? Baik, puji Baik Tuhan ya? baik. Sehat? Sehat banget. Oke. Sekarang apa nih kesibukannya Flo? Sekarang kesibukannya paling ministry, terus paling lagi sementara memang mencari kerja. Oh baik. Kemudian juga lagi ya biasanya make time lah buat diri sendiri sekarang ini. Wow. Karena Flo itu seorang perantau, jadi sudah berapa lama tinggal di Jakarta? Sudah 7 tahun kalau per tahun ini. 7 tahun. Ya. Boleh cerita sedikit Flo itu asalnya dari mana? Besar di mana? Oke. Aku asalnya dari Maluku, tepatnya kalau tinggalnya berarti di Kota Tual. Nama kotanya Kota Tual. Betul. Terus di sana berasal dari 4 orang bersaudara, keluarga semuanya asli dari Maluku, dan dari dulunya sampai aku mau mulai kerja lagi baru datang ke Jakarta. Jadi besar kecilnya semuanya di Maluku. Jadi kamu lahir di Maluku, besar sekolah di Maluku, kuliah juga di sana. Iya benar. Datang ke Jakarta untuk bekerja. Bagaimana pengalaman Flo waktu pertama kali datang ke Jakarta bekerja? Pengalaman datang ke Jakarta sih pertama kali bisa dibilang lumayan nekat ya. Wow, jauh ya, lumayan jauh dari Maluku ya. Betul, iya. Kalau misalkan perjalanannya dihitung-hitung pakai transit kan lumayan 7 jam gitu ya, jauh dari keluarga. Terus juga kondisi keluarga waktu itu juga tidak terlalu baik, akhirnya memaksa harus merantau. Kayak gitu. Jadi ya awal pertama kali datang ke Jakarta ya jujur syok ya. Karena kalau kakak tahu juga di Maluku itu memang daerahnya kepulauan. Jadi untuk transit dan lain-lain kita kondisi wilayahnya juga kecil gitu kan, gak sebesar Jakarta. Jadi kalaupun misalkan ada transportasi ataupun berpindah dari kemana-mana juga deket, tiba-tiba datang ke Jakarta bingung ya. Karena banyak banget hal yang harus di-adjust, dari sisi harus tahu mode transportasi, belum lagi culture orangnya yang berbeda-beda. Ada yang asalnya dari mana-mana gitu kan. Kalau di Maluku rata-rata orangnya akan dari Maluku juga. Dikit banget untuk diversity kalau di Maluku. Tapi kalau di Jakarta banyak. Akhirnya mau beradaptasi juga susah ya gitu ya. Mau memulai komunikasi, mulai pertama kali datang mau masuk kerja ngomongnya gimana. Terus ya banyak lah pokoknya struggle-nya dari sisi pergaulan, dari sisi pekerjaan. Adjustment-nya juga susah dari sisi jarak ke satu tempat ke tempat yang lain. Jadi Flo harus banyak beradaptasi dari segi lingkungan, tempat tinggal, pertemanan, pekerjaan juga termasuk gitu ya. Di masa-masa itu apa saja aktivitas Flo? Aktivitasnya kalau di masa-masa itu sebenarnya dari awal-awalnya kebetulan memang dari sananya aku tuh juga punya keluarga yang kalau bisa tuh datang ke tempat baru yang dicari gereja dulu gitu ya. Jadi banyak terlibat di dalam kegiatan-kegiatan gereja. Kebetulan memang passionnya juga di nyanyi. Jadi memang banyak terlibatnya di paduan suara, di hal-hal yang pokoknya berbau seni suara itu banyak kan di gereja seperti itu. Terus kemudian selanjutnya kerja gitu. Jadi hal yang bisa dibilang hal yang pertama ya yang kamu cari adalah gereja. Betul. Kalau aku dengar dapat gerejanya, ikut pelayanannya, gitu ya.
terutama nyanyi, paduan suara mungkin? Mm-mm. Wow, apa memang dulu pun di Maluku Flo juga aktif di gereja, juga ikut paduan suara seperti itu? Betul. Jadi memang kalau di Maluku keluarganya juga termasuk keluarga yang dibangun dengan nilai-nilai spiritual juga. Kebetulan memang punya itu ya, tadi yang aku bilang ada passion nyanyi itu. Akhirnya memang dari dulu dari kecil selalu ada di altar, selalu pelayanan, selalu nyanyi, selalu hal-hal kayak gitu, dan akhirnya itu yang terus kebawa baik kehidupan rohani aku dan kehidupan perjalanan aku di pelayanan juga semuanya seperti itu. Jadi kalau aku dengar nih ya, ideal sekali gitu ya. Dari daerah, dari Maluku berangkat ke Jakarta 2-3 bulan lalu dapat pekerjaan. Kemudian memang mencari gereja untuk mulai pelayanan gitu ya. Tapi kenapa topik kita kali ini justru bagaimana kamu mengalami gitu ya, ada masa kesendirian bahkan depresi gitu ya. Apakah tidak cukup gitu dengan lingkungan baru yang kamu punya gitu, dengan tempat ibadah yang baru, pelayanan yang baru. Pengalaman apa yang kamu dapat? Jadi sebenarnya mulainya kenapa sampai bisa iya ya semuanya ideal tapi berasanya kok tiba-tiba berasanya lonely dan lain-lain sebagainya. Tadi yang aku bilang juga latar belakangnya aku adalah orang yang selalu ada di panggung ya, selalu perform. Aku dari waktu ada di Maluku pun juga nggak punya kesulitan untuk mendapatkan teman, karena kalau bisa dibilang ya orang yang datang buat bisa temenan sama aku dan lain-lain sebagainya. Tapi ketika ada di Jakarta, gimana caranya approach orang untuk bisa berteman itu sulit gitu ya. Kadang-kadang kan ngomongnya apa ya, kebetulan aku juga introvert. Jadi untuk bisa memulai lebih dulu, untuk bisa mulai bergaul dan trust juga sama orang di lingkungan baru itu buat aku agak susah. Jadinya itu salah satunya akhirnya kesulitan punya teman yang cukup dekat. Kemudian waktu datang ke sini memang langsung ada pelayanannya, langsung ada gerejanya dan yang lainnya. Ada orang-orang di situ, teman-teman pemuda juga. Cuman somehow aku nggak menemukan relationship antara kita satu sama lain di dalam si pelayanan itu sendiri. Jadi yang aku rasain adalah aku seperti hanya digunakan saja potensinya. Kemudian aku sebagai pribadi, sebagai personal tidak ada support bagaimana kabarnya, atau memang mungkin apa yang aku rasain itu pun juga tidak ada dalam support sistemnya itu. Jadi benar-benar hanya ya seperti perform pada umumnya. Setelah perform nyanyi, oke, say bye-bye, udah dadah gitu. Jadi itu yang bikin kesepian gitu ya, karena memang tidak ada support itu. Di saat yang bersamaan waktu adjust di Jakarta itu juga ada memang waktu-waktu tertentu setelah itu masalah dari keluarga aku sendiri. Jadi masalahnya dari beberapa sisi nih. Masih belum punya teman. Terus juga gerejanya juga goyang nih kan, gak punya support system di gereja juga. Kemudian jauh dari keluarga. Akhirnya masalah di keluarga di sana juga besar. Jadi semuanya nih dari sisi finansial juga gak oke. Akhirnya bikin aku harus nanya ke siapa ya, harus minta tolong ke siapa ya, gimana caranya aku coping with this problem gitu. Kayak gitu akhirnya bikin aku makin down. Rasanya bertubi-tubi ya. Benar, karena datangnya bersamaan semuanya. Dan kamu ada di suatu tempat yang jauh dari keluarga. Tapi di sini juga teman tapi tidak berasa teman. Begitu ya. Iya. Dan kebetulan di saat itu juga aku di dalam lingkungan yang mungkin termasuk orang-orang yang individualis ya. Maksudnya ketika ada seseorang kenapa-napa tuh udah yang nggak ditanyain, kayak ya udah. Dan dari sisi aku juga nggak bisa menceritakan semuanya apa adanya keadaan aku kepada orang tua. Akhirnya dipendam. Jadilah akhirnya aku depresi. Jadinya kegiatan aku cuma autopilot aja. Pokoknya yang penting bangun pagi, kerja. Habis pulang kerja, setelah kerja masuk lagi selimut, lampu matiin lagi, mode depresi lagi, dan itu terus berulang-ulang sampai aku dalam waktu yang lama. Apa yang paling berat
yang kamu rasakan dalam masa-masa itu? Yang paling berat adalah untuk tetap berusaha uh, mengingat bahwa Tuhan itu baik. Ketika semua keadaannya datang, tumpahin semua masalahnya dalam waktu yang bersamaan, itu susah banget untuk bisa nggak marah-marah sama Tuhan atau kayak tetap percaya bahwa everything's gonna be okay, because nggak ada orang yang datang untuk tepuk-tepuk pundak aku atau misalkan peluk aku kalau misalkan memang masalah ini akan berlalu gitu ya. Jadi susahnya di situ, dan gimana ya Tuhan aku ngadepin ini gitu ya, karena nggak cerita salah semuanya serba salah. Jadi yang paling berat adalah terus terus jalan dan berusaha ingat kalau Tuhan itu baik di saat semua keadaannya chaos kayak gitu. Aku terharu sekali loh mendengarnya gitu ya, bahwa kamu mencari jawaban gitu ya kepada Tuhan. Kamu mempertanyakan banyak hal kepada Tuhan. Dan kalau kamu sampai di titik ini, apa yang mengubah itu? Apa yang terjadi pada kamu, Flo? Ada satu hari di mana aku ngerasa udah hampir give up, tapi masih tetap mau nanya. Masih tetap mau nanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa kayak gini? Dan itu berlangsung lumayan lama. Akhirnya aku bilang, Tuhan, kalau misalkan aku nggak dikasih dikasih support system, maksudnya aku di situ bilang ke Tuhan, benar-benar berdoa, bilang kalau untuk jadi seorang perantau, hal yang jadi privilege adalah aku punya hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Karena Tuhan cuma satu-satunya cuma Tuhan doang. Ya. Tapi aku tetap manusia gitu. Di situ aku bilang, aku tetap manusia. Aku butuh orang untuk datang kasih tahu di tengah keadaan chaos kayak gini, everything's gonna be okay. Akan bisa peluk aku di saat masalah lagi belum selesai, tapi aku tetap harus jalan anyway. Jadi kalau Tuhan gak ngasih aku support system di sini, yang manusia nih beneran datang bisa support aku nggak mau lagi ada di Jakarta, dan aku nggak mau lagi melanjutkan perjalanan ini. Gue menyerah aja begitu. Terus kamu ya? Iya. Saat aku doa seperti itu, nggak lama sih dari itu tiba-tiba ada iklan-iklan yang muncul. Karena jawaban Tuhan ya. Jadi tanpa aku cari tanpa aku cari, aku buka Instagram, ternyata ada iklan yang muncul. Salah satu iklannya iklan dari Kak Regina. Di situ dibilang tentang kalau misalkan tentang rasa kesepian dan hal-hal yang memang lagi aku rasain sekarang. Di situ iklannya juga kata-katanya dibilang tentang perasaan hampa, perasaan dimana ini lagi rame banget tapi kamu kok ya nggak merasa menyatu di situ. Dan di situ dibilang tentang leading aku juga untuk kamu bisa tahu kenapa kamu ngerasain kayak gitu, dan kamu punya support system di situ ya. Jadi awalnya akhirnya aku tertarik, tapi nggak langsung aku klik juga itu iklannya. masih aku cuekin dulu. Terus entah kenapa iklannya terus menerus datang. Jadi pertama kali datang, kedua kali lagi datang dari Kak Bilian Wekan, ketiga kali muncul lagi iklannya. Nah aku nggak tahu kakak ya, tapi biasanya kan ada tuh kayak 3 kali tuh kayaknya sesuatu gitu kan. Akhirnya aku percaya dengan tanda-tanda ya. Betul. Akhirnya ini apa ya? Jadi penasaran. Akhirnya aku apply, aku isi formnya, kemudian ketemu sama komunitas GKDI. Gitu. Wow. Dan Tuhan jawab dengan cara Tuhan. Iya. Ya. Apa kata-kata yang paling menusuk buat kamu, atau itu paling berkesan buat kamu yang membuat kamu memberanikan diri gitu untuk kata-kata yang paling menusuk itu ada kalimat tentang tujuan hidup. Tentang tujuan hidup. Jadi di situ dibilang bahwa kamu akan tahu kenapa kamu punya tujuan hidup kamu itu apa. Karena di situ dibilang juga, tahu nggak sih semuanya tuh udah ada di Bible, semuanya tuh udah ada dari sananya. Kamu cuma perlu belajar dan tahu sebenarnya kamu harus apa di dalam hidup ini gitu. Ya di situ bikin aku, iya ya daripada hidup aku kayak gini-gini, orang lagi juga bertanya kan sama Tuhan harus apa nih sebenarnya, mau apa. Dan itu connect, resonate sama aku, akhirnya aku lanjutin juga gitu. Jadi setelah kamu coba untuk bisa dibantu gitu ya, connect gitu ya
dalam komunitas GKDI ini, apa yang terjadi? Jujur waktu pertama kali dibantu jadinya banyak yang ini ya, banyak yang aku banyak defensif terhadap teman-teman juga, karena memang satu aku perantau, aku punya trust issue, aku juga gak gampang percaya sama orang lain. Tapi mereka adalah orang-orang yang tetap konsisten melakukan sesuatu yang menurut aku kayak temen bukan, saudara bukan, tapi kok mau gitu ya. Oh ya? Betul, ada beberapa. Oke. Waktu itu aku sempat udah satu kali oh ya ayo kita Bible study gitu ya. Di Bible study-nya tiba-tiba dibikinlah ada grup kecil. Nah aku mikirnya adalah ini komunitas nih, berarti komsel atau belajar ini rame-rame nih kan, ibadah online gitu kan. Ketika pas dibuat, ternyata grup itu cuman aku doang yang belajar, dan nama grupnya sangat spesifik, Study Bible Flow. Buat aku untuk orang yang dari luar, strangers, tapi dia care sama aku untuk study Bible dan mau kasih waktunya, itu menurut aku very sweet ya. Karena mungkin orang tua aku aja nggak nanya gimana hubungan kamu sama Tuhan ya, tapi ini strangers tapi mau untuk care sama hal itu, dan mereka konsisten melakukan hal-hal yang tanpa aku minta otomatis dilakukan gitu ya. Mereka tanya kabar aku, mereka mau doa sama aku. Kemudian waktu itu pernah aku ulang tahun lagi COVID, udah mewek di apartemen sendirian, kayak aduh kok gini banget ulang tahun. Tiba-tiba kita belum pernah ketemu sama sekali, ada seseorang yang datang ketok pintu. Aku takut karena belum kenal juga, tapi dibuka anyway, dan akhirnya dia surprise terus kayak happy birthday. Aku yang kayak pas setelah happy birthday terus dikasih kado, dikasih akunya kaget sendiri, kayak kenapa ya mereka mau ngelakuin itu. Terus konsisten juga. Waktu itu kita masih dalam kondisi pandemi, jadi ibadahnya masih online. Mereka konsisten berbarengan tuh, semua orang di dalam grup yang study aku waktu itu juga dikirimin tuh link ibadahnya bersamaan di waktu yang bersamaan, dan aku kayak mereka ini ngapain ya? Ada hal-hal yang aku nggak ngerti kenapa mereka terus lakukan, tapi sama aku merasakan ketulusan dari mereka. Karena di saat itu pemahaman kasih di kepala aku adalah sesuatu yang transaksional. Maksudnya tukar ya. Betul. Ada pertukaran. Betul, yang aku pikir itu orang-orang yang dari dulunya ada di lingkungan aku tuh care sama aku, sayang sama aku karena apa yang aku punya. Entah itu potensi aku yang tadi aku bilang, atau misalkan kemampuan aku, atau apapun itu, uang aku ataupun apapun itu. Tapi di situ mereka ketemu sama aku di saat aku nggak punya apa-apa gitu ya, lagi broken, lagi kacau. Tapi mereka bisa ngasih kasih yang aku nggak ngerti pada saat itu. Dari mulai kamu merasa lonely gitu ya di Jakarta, bahkan sampai depresi, hidup tuh udah kayak autopilot. Lalu kamu ketemu dengan orang-orang ini gitu ya. Apa yang paling kamu rasakan berubah? Apa yang kamu rasakan? Yang paling dirasakan berubah ya, pertama ada orangnya. Sesuai sama doa aku ini, benar-benar ada orang yang kan kalau misalkan orang-orang yang lagi depresi itu gak mau minta tolong, boro-boro minta tolong, dia aja nggak tahu dia perlu ditolong gitu ya. Tapi sama komunitas ini, teman-teman yang ada di sini itu mereka menolong tanpa diminta, dan mereka benar-benar ngasih kasih yang konsisten. Walaupun aku pertama awalnya merasa itu awkward ya, tapi saat aku makin dalam ada di komunitas ini, aku awal-awal merasa nggak enak, tapi aku tanya kepada mereka kenapa ya mereka ngasih hal-hal yang kayak gitu pada orang tuh nggak minta gitu. Ternyata yang mereka bilang ya mereka cuman lagi ngelakuin firman yang mereka ajarin. Jadi ini bukan tentang orangnya, bukan tentang flow aja, tentang siapa orangnya. Mungkin kayak kita punya kesamaan nih, kita hobinya sama, atau aku suka sama kamu, atau aku care sama kamu as in sahabat. Jadi aku akan ngasih sesuatu ke kamu. Tapi mereka gak mikirin itu. Mereka akan tetap mengasihi siapapun orangnya karena Tuhan yang bilang. Nah di saat itu aku kaget dengan ternyata ini yang bikin mereka bisa otomatis ngasih kasih tanpa orang minta, dan berusaha semampunya mereka gitu. Seberapa besar itu mengubah cara berpikir Flo, perasaan kamu gitu? Apakah masa-masa itu kamu masih ada rasa loneliness-nya gitu?
Kayaknya banyak banget yang diubah dan rasa loneliness-nya kepangkas habis juga. Karena ada ini ya, maksudnya ada aku juga diajarin untuk itu tadi, mengkomunikasikan perasaan aku. Dan kebetulan juga waktu itu aku punya, waktu kita study Bible juga ada hal-hal yang dalam diri aku yang ternyata ada trauma bawaan yang belum selesai, dan akhirnya kita coba selesain itu dengan pendampingan terus-terusan. Jadi ketika aku ngerasain sesuatu, aku akan aku komunikasikan. Ada pembimbingan, ada sisters yang selalu ada juga, aku telepon atau aku mau komunikasi, aku mau doa bareng juga ada. Terus ketika kita selesai ibadah, kita akan ada fellowship lagi. Jadi rame, akhirnya hidupnya yang dari yang sepi jadi rame. Dan orang-orangnya tetap ada juga. Lebih yang paling penting adalah menurut aku dapat support system di hal yang paling penting dari hidup aku, yaitu rohani aku. Ternyata ketika kerohanian aku fulfill dengan itu, bukan tentang orangnya aja tapi tentang Tuhan. Mereka ngajarin aku tentang hubungan aku dengan Tuhan juga. Akhirnya hal-hal yang lain memang mungkin sulit, pekerjaan dan yang lainnya sulit, tapi punya bekal untuk ngadepin itu ke depannya gitu. Apakah ada yang berubah dari cara Flo melihat Tuhan sekarang? Kalau aku punya satu ayat pegangan di Filipi 4 ayat 13 tentang ya segala perkara dapat kau tanggung dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Di situ jadi ada perubahan perspektif. Aku yang dulu berasa kalau semuanya memang bisa aku tanggung karena aku. Tapi ketika aku ada di komunitas ini dan banyak banget hal-hal di luar kendali kita terjadi gitu ya, ternyata akunya nggak sanggup, tapi Tuhanlah yang sanggup. Di saat itu benar-benar harus belajar. Ketika aku di dalam ministry, aku ada di dalam pekerjaan, ketika sesuatu hal terjadi, iya memang susah, dapat challenge juga, ya itu susah. Tapi memang kalau Tuhan yang ngasih, pasti bisa. Bisanya bukan kamu yang bisa, Tuhan yang bisa, dan kamu akan dimampukan untuk jalanin itu. Dan itu jadi pegangan aku. Hidup aku juga berubah dengan hal, aku udah nggak sendirian lagi gitu. Dulu akunya yang masih sendiri aja bisa, sekarang aku udah punya Tuhan di dalam hati aku punya komunitas yang benar-benar bisa bantuin aku, bukan sekedar komunitas tapi aku punya keluarga, aku punya sahabat di sini yang bikin aku lebih mampu untuk bisa jalanin hidup ke depannya, mau lebih optimis ke depannya, nggak jadi orang depresi lagi yang mikirin kenapa aku harus hidup lagi gitu. Ada pesan-pesan mungkin untuk teman-teman kita yang sedang mendengarkan atau sedang menonton? Yang bisa aku sampaikan adalah buat semuanya yang mungkin saat ini juga sementara merasakan hal yang sama, kesepian, kebingungan harus seperti apa gitu ya. Adaptasinya tuh memang gak gampang, tapi percayalah bahwa perasaan kamu itu valid. Perasaan kamu itu valid, kamu harus terima dulu perasaannya, dan kamu gak sendirian ngalapin itu. Itu hal yang normal. Kamu memang tidak diciptakan untuk berjuang sendirian. Kamu punya komunitas. Kalau misalkan memang kesulitan untuk cari komunitas, kamu bisa bareng-bareng sama kita di sini, belajar bersama untuk jalanin firman Tuhan ke depannya di GKDI. Feel free ya untuk komunikasi sama kita, tim kita juga, dan hopefully kita bisa jadi teman buat berjuang bareng sama Tuhan. Thank you Flo untuk bincang-bincang kita hari ini. Thank you, udah jadi inspirasi ya. Walaupun sempat mengalami hal yang tidak menyenangkan, tapi ketika Flo minta sama Tuhan, Tuhan kasih jawaban lebih dari yang kamu minta. Amin. Thank you untuk hari ini. Thank you Kak. Jadi buat kalian yang butuh bantuan, konseling atau mau bergabung belajar Alkitab atau study Bible bersama kami, jangan sungkan-sungkan untuk bisa menghubungi kontak di deskripsi yang ada di sini, dan kami akan berusaha menghubungkan kalian dengan komunitas terdekat di kota kalian. Dan kalau obrolan di Sit In Podcast ini bermanfaat untuk kamu, silakan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk follow dan subscribe di semua media sosial @GKDI Official, YouTube, Instagram, TikTok, untuk
semakin banyak orang yang bisa mendengarkan podcast ini. Dan sampai ketemu lagi di Sit In Podcast episode berikutnya.